Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam, coba jujur sebentar. Berapa kali kita bangun pagi, langsung sibuk, langsung lihat ponsel, dan lupa hal paling penting yang bisa mengubah seluruh hari kita. Doa pagi. Padahal, para ulama mengatakan bahwa pagi adalah waktu ketika takdir harian diturunkan, rezeki dibagikan, dan perlindungan Allah diberikan kepada hamba-hamba yang mengingatnya. Lalu, apa yang terjadi jika kita lupa membaca doa pagi? Apa dampaknya pada hati, rezeki, dan perjalanan hidup kita? Sebelum kita bahas lebih dalam, mari hadirkan keberkahan di kolom komentar. Tuliskan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, agar penjelasan setelah ini membuka pintu kebaikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dampak pertama jika lupa membaca doa pagi, hilangnya perlindungan di awal hari. Sahabat, tahukah kamu bahwa pagi adalah waktu ketika berbagai urusan kita mulai terbuka? Kita keluar rumah, kita bekerja, kita bertemu orang, kita menghadapi risiko, godaan, dan hal-hal tak terduga yang bisa terjadi kapan saja. Ketika seseorang tidak membaca doa pagi, bukan berarti Allah tidak menjaga, tetapi ia kehilangan salah satu pagar perlindungan yang biasa ia bangun dengan lisannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang maknanya sangat dalam, memohon perlindungan dari segala keburukan yang telah diciptakan Allah, dari gangguan jin, gangguan manusia, serta dari hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kita. Bayangkan, kita melangkah keluar rumah dengan tubuh kuat, tapi hati tanpa tameng. Pintu-pintu syubhat bisa terbuka, bisikan-bisikan buruk bisa mudah masuk, dan hal-hal kecil yang merugikan bisa terjadi tanpa kita sadari. Inilah kenapa sebagian hari terasa berat, karena kita lupa meminta perlindungan di awalnya. Sahabat, jika pagi adalah permulaan, maka doa adalah perisai. Tanpanya, kita memulai hari dengan hati yang tak siap menghadapi apa yang menunggu di depan. Dampak kedua jika lupa membaca doa pagi, hati lebih mudah gelisah dan tidak tenang. Sahabat, setelah kita memahami bahwa lupa membaca doa pagi membuat kita kehilangan tameng perlindungan, ada satu hal lagi yang sering muncul tanpa kita sadari, yaitu gelisah yang tiba-tiba. Pernahkah kamu merasakannya? Hari baru dimulai, tetapi hati terasa berat. Ada rasa khawatir, padahal tidak ada masalah besar. Ada rasa tidak tenang, meski semuanya terlihat baik-baik saja. Itulah yang terjadi ketika seorang hamba memulai hari tanpa mengingat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa hati akan tenang dengan mengingat Allah, dan akan mudah gelisah ketika jauh darinya. Doa pagi bukan sekedar rangkaian kalimat, tetapi nutrisi hati. Ia menenangkan batin, menguatkan iman, dan membuat kita memandang dunia dengan lebih jernih. Ketika kita lupa membacanya, kita kehilangan ketenangan yang seharusnya menjadi bekal pertama hari itu. Akibatnya, hal kecil bisa membuat marah, masalah ringan terasa berat, dan pikiran menjadi lebih mudah dipenuhi kecemasan. Sahabat, hati yang jauh dari zikir adalah hati yang cepat letih, dan pagi tanpa doa adalah pagi yang dimulai dengan hati yang kosong. Dampak ketiga jika lupa membaca doa pagi, rezeki terasa tidak lancar. Sahabat, setelah hati menjadi lebih mudah gelisah, maka ada satu dampak lain yang sering kita rasakan dalam diam. Rezeki terasa tidak lancar.
Bukan berarti Allah menahan pemberiannya, tetapi hati yang tidak tenang membuat langkah kita terganggu. Keputusan menjadi kurang tepat, pekerjaan terasa berat, dan kesempatan baik sering terlewat. Rezeki bukan hanya soal uang, rezeki juga berupa kemudahan, kelancaran, dan keberuntungan yang Allah arahkan kepada hamba yang dekat kepadanya. Ketika kita lupa membaca doa pagi, kita lupa menata hati. Padahal, hati yang tenang itu seperti magnet kebaikan, mendatangkan inspirasi, memudahkan pekerjaan, dan membuat kita melihat peluang yang orang lain lewatan. Pernahkah kamu merasakan hari yang serba salah? Sudah berusaha tapi hasilnya tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan? Sudah berniat baik tapi selalu saja ada hambatan kecil? Seringkali semua itu berawal dari satu hal: kita memulai hari tanpa menyerahkan diri kepada Allah. Doa pagi adalah bentuk tawakal yang paling awal. Ia seperti berkata, "Ya Allah, kuasailah hariku, bimbing langkahku, lancarkan urusanku." Saat itu tidak kita lakukan, maka langkah-langkah kita di sepanjang hari berjalan tanpa tuntunan yang seharusnya kita minta sejak awal. Sahabat, rezeki yang berkah dimulai sejak pagi, dan doa adalah kunci yang membuka pintunya. Dampak keempat, jika lupa membaca doa pagi, hati menjadi kurang bersyukur dan lebih mudah mengeluh. Sahabat, setelah rezeki terasa tidak lancar, ada satu hal lain yang perlahan muncul tanpa kita sadari. Kita menjadi lebih mudah mengeluh. Mengapa begitu? Karena hati yang tidak tenang, ditambah langkah yang terasa berat, akan membuat diri lebih sensitif terhadap hal-hal kecil. Pekerjaan terasa melelahkan, cukup sedikit masalah sudah membuat jengkel, bahkan nikmat-nikmat kecil yang biasanya kita syukuri jadi tidak terlihat lagi. Inilah yang terjadi ketika pagi dimulai tanpa doa. Kita lupa mengaitkan segala urusan dengan Allah, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, hati langsung goyah. Padahal sahabat, rasa syukur itu hadir dari hati yang selalu mengingat Allah. Dan salah satu waktu paling penting untuk menanamkan rasa syukur itu adalah di awal pagi, ketika kita membaca doa, memuji Allah dan memohon bimbingan. Tanpa itu, hati perlahan menjadi kosong, dan kekosongan itu terisi oleh keluhan, perasaan tidak cukup, dan rasa iri terhadap keadaan orang lain. Maka jangan heran kalau hari terasa lebih berat karena kita memulainya tanpa menyadari betapa banyak nikmat yang sudah Allah titipkan. Sahabat, mengeluh melemahkan hati, tapi doa pagi menguatkan jiwa, menjadikan kita lebih lapang, lebih sabar, dan lebih mudah melihat nikmat Allah sekecil apapun itu. Dampak kelima jika lupa membaca doa pagi, jauh dari perlindungan Allah sepanjang hari. Sahabat, setelah hati mudah mengeluh dan lupa bersyukur, ada satu dampak yang jauh lebih dalam, yang sering tidak kita sadari. Kita berjalan sepanjang hari tanpa perlindungan Allah. Doa pagi bukan sekedar permintaan, tetapi juga tameng, perlindungan yang menjaga kita dari hal-hal buruk yang tidak terlihat. Karena dalam sehari, banyak sekali hal yang bisa terjadi. Fitnah, energi negatif, godaan, kesialan kecil, bahkan musibah. Dan kita tidak pernah tahu mana yang sedang menunggu di depan. Ketika kita lupa berdoa di pagi hari, kita memulai hari tanpa meminta penjagaan dari Allah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan doa-doa pagi agar hati kuat, langkah terarah, dan diri terlindungi. Tanpa perlindungan itu, hati kita menjadi lebih lemah terhadap godaan, pikiran jadi lebih mudah dikuasai emosi, dan kesialan kecil lebih sering datang tanpa sebab yang jelas.
Bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena kita sendiri yang lupa meminta perlindungannya. Sahabat, pagi adalah awal segalanya. Dan siapa yang memulai pagi dengan doa, maka seolah seluruh hari menjadi lebih aman, lebih tenang, dan lebih berada dalam genggaman kasih sayang Allah. Doa pagi ibarat payung dalam perjalanan hidup. Tanpanya, kita berjalan tanpa naungan. Saudaraku, kalau kamu sudah sampai di bagian ini, berarti hatimu memang ingin lebih dekat dengan Allah. Dan ketahuilah, itu bukan hal kecil. Itu tanda bahwa Allah sedang membuka jalan untukmu. Maka, izinkan aku mengatakan satu hal. Jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa doa. Karena hidup ini bukan sekedar tentang bekerja, mencari uang, atau mengejar mimpi. Tapi tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah, Zat yang memegang setiap detik hidup kita. Mulai besok pagi, sebelum kamu memegang HP, sebelum membuka media sosial, sebelum sibuk dengan rutinitas, dengan sadar, dengan hati, dengan penyerahan penuh kepada Allah, kamu akan lihat perbedaannya. Hatimu lebih tenang, langkahmu lebih ringan, masalahmu tidak lagi terasa menyesakkan, karena kamu memulai hari dengan Allah. Dan jika kamu ingin hidupmu lebih terarah, lebih diberkahi, dan lebih dekat dengannya, pastikan kamu menonton video-video berikutnya. Karena kita akan belajar bersama, sedikit demi sedikit, agar hati ini makin kuat dan tidak mudah goyah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah menjaga hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.